Ada sebuah riwayat yang pernah disampaikan oleh Hammam ketika beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Riwayat ini merupakan riwayat yang perlu saya hadirkan untuk mengevaluasi diri Ana secara khusus dan mengevaluasi kita sebagai perindu surga. Sekaligus pula setelah kita mengevaluasi, kita mendiagnosa diri kita, apakah diri kita termasuk orang yang disifatkan oleh Ali ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Hammam, "Wahai Amirul Mukminin, jelaskan kepada kami tentang sifat-sifat penduduk surga yang mereka akan mendapatkan warisan surga pada kehidupan akhirat mereka." Maka sesungguhnya Ali kemudian menjawab, "Aku melihat orang yang bertakwa dari para penghuni surga, mereka itu adalah orang yang jujur di dalam berkata. Kalau mereka berkata, mereka selalu jujur dalam setiap perkataan mereka. Mereka jujur dalam setiap keimanan dan mereka jujur di dalam setiap interaksi. Pakaian mereka, pakaian yang sederhana. Cara mereka berjalan penuh dengan keanggunan dan tidak ada rasa kesombongan. Mereka memelihara pandangan mereka dari berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah. Telinga mereka," kata Ali, "terpasang untuk selalu mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Mereka tidak pernah menyibukkan sesuatu yang tidak memberikan kebaikan pada kehidupan mereka, akhirat dan dunia. Jiwa mereka tenang, baik ketika menerima anugerah ataupun ketika mendapatkan cobaan. Bahkan mereka menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan cobaan, karena mengerti besarnya pahala dan keberkahan di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Syukur mereka selalu mereka berikan kepada Allah terlepas apapun kondisi dan keadaan yang mereka peroleh. Kalau bukan karena ajal yang ditentukan, pastinya ruh mereka dan jiwa mereka terbang menuju kepada Allah karena rasa rindu yang begitu dalam mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata mereka, yang besar itu hanyalah Allah. Selain dari Allah, hanyalah perkara yang kecil dan remeh. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, selalu mereka berkesadaran bahwasanya segala tindakan dan perbuatan yang mereka kerjakan hanya tertuju kepada Allah. Mereka menganggap dunia itu remeh. Mereka menganggap pujian manusia itu adalah lubang yang bisa merusak kehidupan akhirat mereka. Hati mereka kaya. Walaupun mungkin mereka tidak memiliki dunia yang banyak. Orang lain dijamin aman dari kejahatan mereka. Mereka tidak menghujat, mereka tidak menodai, mereka tidak melanggar kehormatan orang. Dan mereka berhati-hati kalau sudah berurusan pada interaksi harta yang dimiliki sama orang lain. Orang lain akan aman dari kejahatan mereka. Tubuh mereka kurus. Tuntutan kebutuhan mereka begitu sangat sederhana, karena mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat untuk mereka lewat. Jiwa mereka suci dan bersih, memandang orang lain, tidak pernah menjadi tinggi, tidak pernah menjadi jumawa. Dalam kondisi hati dan jiwa mereka, mereka selalu melihat orang lain lebih baik daripada diri mereka. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang rela untuk sementara waktu menderita, supaya mendapatkan kebahagiaan yang panjang dan abadi. Mereka tahu kehidupan di dunia sebentar dan sementara. Lalu mereka rela bersusah payah dengan penderitaan supaya mereka mendapatkan balasan yang panjang. Mereka sibuk dari satu perniagaan kepada perniagaan, yang perniagaan itu hanya ditujukan kepada Allah. Karena mereka tahu perniagaan yang mereka berikan kepada Allah, alat tukarnya adalah surga. Dari apa yang mereka bisniskan dan mereka dagangkan kepada Allah. Dunia menginginkan mereka, tapi mereka tidak menginginkannya. Dan mereka menempatkan dunia hanya sekadar pada telapak tangannya. Malam kalau datang, mereka tekun dan khusyuk membaca ayat-ayat Al-Quran, berdialog dengan diri mereka, khulwah, berdoa dengan Allah di tengah keheningan malam, ketika yang lain terlelap di dalam tidurnya. Ketika mereka membaca ayat tentang rahmat, jiwa mereka bergolak penuh semangat, harapan, dan kerinduan untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan surga. Tetapi sebaliknya, kalau mereka membaca ayat tentang siksa, hati mereka gemetar,
Bayangan neraka begitu dekat di pelupuk mata. Mereka merasa seakan-akan jeritan pilu dari penduduk neraka dekat di telinganya. Dan mereka terus memohon kepada Allah supaya mereka dibebaskan dari kondisi dan keadaan mengerikan di dalam neraka. Kalau mereka di siang hari, mereka tampil menjadi sosok yang santun, tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Bahkan mereka terus memberikan manfaat kepada orang lain, sembari mereka menjaga ketakwaan mereka kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka kondisi itulah yang menjadikan mereka memiliki rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Rasa takut ketika muncul pada hati mereka menjadikan mereka murung. Orang lain merasa bahwasanya dia sakit, padahal dia bukan sakit, tetapi karena dia prihatin. Karena merasa terlalu sedikit amal yang telah dia lakukan. Dan dia merasa bahwasanya dosanya telah mendominasi pada lembaran-lembaran harinya di hadapan Allah. Mereka tidak pernah merasa puas dalam beramal. Dan mereka selalu merasa kurang di dalam ketaatan. Mereka curiga terhadap diri mereka sendiri. Kecurigaan kepada diri mereka menyebabkan mereka tidak sibuk kepada aib dan dosa orang lain. Karena mereka tahu mereka kurang di dalam takaran iman. Ketika mereka merasa sedikit amal yang mereka lakukan dan merasa begitu banyak dosa yang mereka kerjakan, kecurigaan mereka kepada dirinya jauh lebih besar daripada kecurigaan mereka kepada orang lain yang bukan menjadi tugas mereka. Mereka kasihan kepada diri mereka sendiri ketika mereka ingat banyak amalnya yang rusak dan banyak amalnya yang sangat minim. Dan banyak amalnya yang kurang berkualitas, ditambah lagi sedikitnya amal yang telah dia lakukan. Mereka menjadi orang yang tidak pernah haus dengan pujian. Mereka takut, mereka risih ketika mereka dekat dengan orang yang memuji mereka. Kalau ada orang yang mendekati mereka, memuji mereka, mereka jujur berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau lebih tahu daripada kami. Dan Engkau lebih tahu tentang diri kami daripada diri kami sendiri. Ya Allah, janganlah hukum kami, ya Allah, dengan apa yang mereka katakan ketika memuji kami dengan apa yang telah kami kerjakan. Ampunilah kami atas sesuatu yang tidak mereka ketahui dan jadikanlah kami menjadi orang yang lebih baik. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Itu selalu keluar dari lisan mereka. Itulah bagaimana kriteria para penghuni surga ketika mereka masih berjalan pada rendah riuhnya kehidupan di dunia. Hati mereka membumi, tetapi amal mereka melangit ketika mereka menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, di mana pintu-pintu surga telah akan memanggil mereka. Itulah yang nampak pada apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan, sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah yang dijawab oleh Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Hammam, menjelaskan kepada kita bahwasanya gambaran yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib memberikan evaluasi, memberikan introspeksi kepada diri kita. Sudahkah kita memiliki sifat yang sama dengan orang-orang yang mereka menjadi penghuni surga yang diceritakan oleh Ali? Karena inilah yang menjadikan kita harus paham, jiwa mereka yang kelak mendapatkan surga, hati mereka sebagaimana burung merpati. Jiwa mereka bersih. Mereka selalu curiga kepada diri mereka. Mereka selalu berharap ketika mereka membaca ayat tentang surga untuk menambah semangat mereka meraih surga itu. Dan tidaklah mereka melewati ancaman neraka kecuali mereka menjadi dekat. Bagaimana mereka merasa jeritan penduduk neraka itu ada di depan mereka dan menjadikan mereka terus menahan diri dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Inilah perkara. Inilah poin penting yang kami harus hadirkan pada hari yang kedua ini. Supaya masing-masing dari kita meraba. Supaya masing-masing dari kita mendiagnosa. Dan supaya masing-masing dari kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada barometer penduduk surga yang dideskripsikan secara detail oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita merasa telah mendapatkan itu, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali adalah Allah.
Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang tersembunyi. Allah mencintai hamba yang bersembunyi, yang tidak banyak ketahuan orang dengan amal yang telah dilakukan, walaupun orang memandangnya biasa. Orang melihatnya bahwasanya amal ibadahnya itu biasa. Tapi dia tersembunyi layaknya mutiara yang tidak kelihatan, tetapi hanya dilihat oleh Allah dan para malaikat. Kalau ada di antara kita ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ali, kita merasa kita belum termasuk yang disifatkan dan dideskripsikan oleh Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada tempat mencela kecuali diri kita. Dan kita berbenah, sekaligus kita bertaubat. Lalu kita menyelaraskan setiap jalan kehidupan kita sebagaimana sifat yang disampaikan oleh Ali. Tawaduk di dalam berjalan. Begitu indah ketika melangkah. Begitu bersih hati mereka ketika memandang orang. Dan begitu curiga mereka ketika melihat diri mereka. Dan inilah yang kemudian menjadi sebuah kebaikan kepada kita. Dihadirkan deskripsi penduduk surga oleh Ali ketika menjawab pertanyaan Hammam, sekaligus pula bagi siapa yang telah mendapatkan bersyukur. Siapapun yang belum mendapatkan maka hendaklah dia mencela dirinya dan memperbaiki jalan kehidupan. Karena surga tergantung bagaimana kita menghadapi proses penutup kita dalam kehidupan di dunia. Kalaupun lembaran di waktu muda kita penuh maksiat, jangan putus asa. Karena yang dilihat oleh Allah adalah penutupnya. Bukankah kita mendapati Umar bin Khattab di waktu mudanya penuh dengan kerusakan? Khamr. Mendapatkan kerusakan ketika menyembah berhala. Tapi ujung dari kehidupan Umar bin Khattab adalah beliau menjadi laki-laki yang bertakwa. Kalaulah ada Nabi setelah Rasulullah dan Abu Bakar, maka pastilah Umar salah satunya yang menjadi Nabi. Kalau ada di antara kita yang hidupnya sudah bersih dengan kebaikan dan ketaatan, lahir dari keluarga yang beriman, lahir dari keluarga yang menjaga kita di dalam kebaikan dan ibadah, maka janganlah menjadi jumawa dan sombong, serta menjadi terpedaya dengan amal yang kita lakukan. Karena masih ada kewajiban menjaga amal itu, sampai pada proses kita bertemu dengan ajar kita yang menjadi penutup kehidupan kita di dunia.